Hai korang, Anis tengah dekat klinik. Ini selamat petang, sekarang pukul 5. Patutnya Anis pergi ambil result medical check up hari Sabtu, tapi dikarenakan dokter itu tak ada, jadi Anis pergi Senin petang nih. Faisal tadi tak dapat parking dekat area klinik, jadi dia dengan dia tuh jalan-jalan entah pergi mana. Hari itu cakap dengan dokter yang Faisal nak ikut masuk karena nak tahu juga kejelasan daripada si dokter. Tapi dikarenakan Anis nampak dekat sini tuh ramai orang, ramai pasien, jadi Faisal tak jadi masuk orang. Terus sekarang tengah beratur, hopefully tak ada apa, result pun cantik. Nah sini bising karena di depan klinik tuh ada kereta yang parking dan kereta tuh hidup. Jadi Aris nak cakap lebih-lebih dekat sini. Orang dengar tak? Kalau Faisal tidur ke apa? Faisal tidur. Astagfirullahaladzim, ya Allah kasihan Faisal. Anaknya tengok YouTube, bapaknya tidur. Aduh. Anis baru keluar daripada klinik, ya Allah ramai beratur gila dekat dalam tuh. Mungkin semua orang pun PKP kan pergi klinik. Pas tuh dokter tuh memang best explain. Anis tak boleh bawa kamera korang, sorry. Betul-betul dokter tuh explain pasal darah merah, darah kotor, darah putih, kencing Anis macam mana, kolesterol, garam, buah pinggang, hati, isi hati, sampai air kencing Anis macam mana. Semuanya dari semua result tuh Anis memang betul sehat dan dokter tuh kata cantik kesehatan kamu. Kamu umur 27 tapi result nih menunjukkan macam kamu umur 17. Jadi kalau check up Anis cantik dan kena buat setiap tahun kalau boleh, kalau nak tahu. Jadi kita boleh compare kesehatan kita tuh dari tahun lepas tahun sekarang tuh macam mana kan. Pas settle si medical check up nih, tanya lah pasal anxiety nih. Maksud Anis nak ubah. Sampai sekarang nih Anis masih sesak, masih terbatuk-batuk, baring still tak boleh. Menyiksa Anis sangat lah. Punya anxiety je lah yang rasa apa yang Anis sekarang tengah rasa. Waktu cakap, Wan ada masalah apa lebih ke private gitu, tapi kan aku tak mungkin lah aku cerita pasal private apa yang aku pikirkan. Tapi dia bagi tips yang jangan stres and then anxiety ini tak boleh makan obat. Bila kita makan obat dia akan ketergantungan dan tak boleh stop. Dan itu tak bagus kan. Diri kita yang kena kontrol sendiri. Pokoknya jangan makan obat. Terus batuk, kalau misalkan saya minum obat batuk yang biasa macam mana? Tak boleh, sebab kan itu bukan batuk sakit batuk biasa, ini batuk disebabkan anxiety. Betul-betul tak boleh minum obat lah kalau boleh. Obat yang kapur hari itu dokter bagi kan habis. Anis tuh berharap ada obat lagi. Obat angin. Iya, ternyata aduh. Kalau Anis napas sesak atau rasa tak sedap, selalu sapu minyak dekat dada atau pakai kayu putih. Cepat-cepat makan. Sekarang Anis try untuk makan on time, tak lambat. Tanah si es itu naik sampai ke dada karena menyiksa sangat. Berarti Anis ini GERD and anxiety. Dokter itu pun cakap jangan makan pedas, yang gitu-gitulah. Check up dah habis, alhamdulillah settle cantik angka dia. Sekarang anxiety je, ya stres gitu lah. Oke, kita nak balik sebab kasihan Faisal. Sorry ya sayang. Tadi dokter tanya kamu, katanya suaminya mau masuk katanya itu. Tak adalah sebab klinik ramai, pas itu ada baby, tak apalah dokter. Oh oke. Oke, ini udah sampai rumah, saya masak nasi dulu. Tadi udah masak, tapi belum masak nasi. Faisal mungkin lapar, balik kerja. Anis goreng kerupuk lekor dulu. Kerupuk lekor ini besar-besar ya. Kembang tuh tuh. Anis nak masak nasi. Aku jadi kecil. Saus dia. Sedap tak? Sedap. Apa? Memang dia dapat potong siap. Udah potong siap. Beli kerupuk lekor yang frozen. Berapa pieces ya? 20 ringgit banyak. Untuk stok lah kalau misalnya kita lapar ke rumah kan. Perut Anis udah mulai perih, soalnya buat Milo. Jadi dokter tuh suggestkan Anis minum susu cair ke, tepung ke, tapi yang low fat. Ambil multivitamin macam vitamin C ke, apa ke. Takutnya Anis ada vitamin C tapi jarang makan karena malas. Manis-manis ini cerita sedikit dekat orang. Pasal anxiety ini sebetulnya Anis merasakan simptom-simptom si anxiety ini daripada tahun 2013 setelah Anis ada trauma, tapi Anis tak boleh cerita dekat sini terlalu panjang. Dekat aja hari itu Anis share simptom-simptom anxiety yang Anis rasa physically dengan mentally. Anis tulis dekat situ. Anis pikir masa-masa 2013 ke atas tuh adalah masa-masa dimana Anis ya udah sakit hati sebab life Anis dengan kerja lah, banyak problema hidup lah, macam-macam tuh lah ya. Sampailah Anis try untuk keluar dari
cycle tuh. Nah, move on, bangkit, tapi itu pun sendiri Pak ya, kalau ingat itu memang menangis. Alhamdulillah berjaya, sampailah Arnis bermimpi nak jadi tour guide. That's why itu alasan Arnis kenapa nak jadi tour guide. Dan Arnis kerja dekat office, hadap PC macam tuh, otak Arnis akan serabut, Arnis tak selesa. Tour guide kan, kita kerja pergi sana sini, tengok dunia luar lah. Arnis happy jadi tour guide. That's why Arnis dulu jadi tour guide, reason adalah itu, mungkin anxiety itulah. Nah, setelah itu Arnis menikah dengan Faisal, pindah ke sini, Arnis rasa si simptom-simptom itu tuh masih belum hilang. Tapi Arnis benda ini tak pernah cakap dengan siapapun, termasuk mama, family, kawan dekat atau Faisal. Terus Arnis kawin, Arnis duduk di Malaysia, dan Arnis homesick. Ya homesick karena mungkin sendiri di rumah dengan tak boleh pergi kemana-mana. Arnis pikir itu homesick, ya mungkin homesick di tahun-tahun pertama tuh. Kesini si simptom anxiety itu masih belum hilang. Susah tidur, insomnia, makan pun payah. Kalau orang nak tahu, kadang-kadang Arnis nangis. Arnis tak boleh tengok rumah ini sepi. Jadi kena ada kehidupan. Arnis kena ada kawan untuk bersembang. Kalau tak, Arnis memang akan nangis tiba-tiba tanpa alasan. Entahlah, perasaan tuh tak jelas. Susah lah nak explain macam mana. Orang anxiety je lah yang tahu macam mana kalau si perasaan tak jelas sudah datang. Even mungkin ya Arnis patut bersyukur ada Faisal yang support Arnis hari-hari balik ke rumah. Dia selalu dengar luahan Arnis. Tapi Arnis dekat situ bukan tak bersyukur, bukan tak dekat dengan Allah, tak sholat ke apa. Arnis try untuk lawan perasaan itu, tapi lagi-lagi Arnis feel. Kalau korang follow IG Arnis tengah malam kadang masak. Pukul 2, pukul 3 itu adalah cara Arnis untuk hadap anxiety yang Arnis tak boleh tidur tengah malam. Bila Arnis tidur tuh mungkin boleh 1 jam saja, dan itu tuh terjaganya tuh lama sangat. Perasaan risau selalu ada di dalam diri Arnis. Contoh kecil, kalau korang sadar lah, di setiap vlog Arnis mau kejadian apapun, benda kecil kok menurut korang, tapi menurut Arnis boleh jadi kerisauan yang amat gila. Mungkin Arnis sedikit banyak menunjukkan dekat vlog. Kalau korang perasan lah, sambil tunggu Milo sejuk. Tipu sangat kalau Arnis dengan Faisal tak pernah gaduh. Yes, Arnis pun kadang sekali-sekala gaduh dengan Faisal, benda kecil je. Karena Faisal yang mature, Faisal yang selalu mengalah, tapi Arnis tuh susah nak kontrol emosi Arnis, susah kontrol diri. Lagi-lagi mungkin selepas melahirkan ada Ziad nih, Arnis jadi lebih penat, lebih stres. Itu yang Arnis sikit-sikit jadi boleh baran. Sejujurnya bukan lebih stres karena mengurus Ziad, bukan karena menjadi suri rumah Arnis anxiety, no. Jujur Arnis bahagia dengan Faisal, rumah tangga diberi rumah yang selesa, makan pun cukup, nak apapun Faisal selalu bagi, nak pergi manapun Faisal selalu jom. Dan terus Ziad tuh sangat senang. Ziad type budak yang soleh, dia senang paham, mudah diatur. Kalau Arnis cakap dia akan buat alhamdulillahnya. Jadi kalau dipikir-pikir, Arnis anxiety ini bukan karena Arnis jadi suri rumah atau Arnis karena ada Ziad lepas melahirkan. Tadi itu ada yang komen, no itu baru ada anak 1, macam mana ada anak 2. Kesannya itu lebih ke Arnis sakit anxiety ini karena ada anak atau Arnis selepas menikah. Mungkin selama ini Arnis berperang dengan mental Arnis sendiri, dengan emosi Arnis sendiri. Arnis tak tahu yang Arnis tuh anxiety. 2 minggu lepas Arnis marah dengan Faisal. Asa Arnis marah tuh, kepala Arnis sakit, nafas tuh jadi sesak macam sempit, jantung laju. Dekat situlah Arnis rasa sesak nafas. Ingat Arnis tuh mungkin 1 hari je kok, jadilah 1 minggu. Nah selepas 1 minggu Arnis pergi ke dokter. Yang pertama tuh dokter cakap Arnis ada anxiety. Untuk sekali dengan medical check up. Adalah review yang kedua Arnis dengan dokter, kononnya Arnis nak minta obat. Sesak nafas dan pikiran-pikiran Arnis tuh kan masih ada dan makin teruk dengan mual lah. Arnis tak boleh makan sekarang. Jadi Arnis berharap ada obat. Ini betul-betul menyiksa Arnis. Ternyata dokter cakap macam tuh tadi. Apa yang Arnis tahu sekarang adalah Arnis anxiety. Bila Arnis marah, Arnis akan sakit, akan lagi teruk. 2 minggu lepas, nafas Arnis memang jadi pendek, nafas macam tak puas. Bila ambil nafas Arnis sakit, dan boleh jadi teruk bila Arnis marah atau emosi Arnis tak stabil. Buat dia adalah dari diri Arnis sendiri. Support sistem Arnis ya adalah Faisal, Ziad. Lebih daripada itu, karena dokter cakap anxiety Arnis ini masih awal, kalau boleh kawal, Arnis kena kawal sendiri, tak boleh ketergantungan dengan obat karena itu pun tak bagus. Setelah jumpa dokter, Arnis tahu yang Arnis ada GERD dan anxiety. Pasal GERD nih mungkin karena pola makan Arnis daripada zaman dulu, dari zaman di Bandung, karena single dengan kerja keras, cari makan, cari duit, cari kerja tuh yang teruk, menyebabkan efek dia sekarang selalu lambat makan tak teratur, makan makanan yang semalam dan lain sebagainya. Lepas daripada sakit yang 2 minggu lepas tuh, Arnis memang tak makan pedas langsung korang. Biasanya Arnis makan harus ada cili, sambal atau apapun yang pedas, harus minum air ais karena di Malaysia ini kan panas. Tapi sejak daripada situ Arnis makan tuh betul-betul yang macam orang
berpantang. Hari ini pun Anis masak udang goreng tepung dengan sayur brokoli bening, tak pakai cili atau apapun. Gila Anis tengok air ais, santan atau gulai, kari yang berkuah-kuah macam tuh, cili, sambal, rojak ke apa, perut Anis tuh udah rasa pedih dulu. Jadi Anis tak berani. Udah lah Anis 2 minggu nih cirit kan, karena si acid mungkin masih banyak dalam perut Anis. Minum Gaviscon, obat kapur udah habis, sapu minyak angin dan bla 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 sebagainya. Anis cerita dengan Faisal pasal anxiety yang daripada dokter hari itu. Faisal macam percaya tak percaya, tapi wallahu. Dan Anis pun tak ada cerita lebih lagi dengan Faisal karena Anis takut Faisal berpikir yang Anis ini mengada. Jadi selebihnya Anis kena usaha sendiri. Macam Anis sekarang tengah list makanan apa saja yang berangin, makanan apa saja yang Anis tak boleh makan. Anis kena buat menu macam orang berpantang. Anis tak boleh makan ais, Anis tak boleh minum kafein yang macam-macam tuh Anis kena setelkan sendiri. Anis kena ubah pola pikir Anis, tak boleh overthinking, tak boleh stres, kena enjoy, kena happy, kena walk out lah yang macam-macam tuh. Anis kena ubah juga pola makan Anis, kena on time, tak boleh makan makanan yang semalam, tak boleh lambat makan. Semoga Anis boleh, karena 2 minggu ini rasanya bingung. Kalau Anis biasa yang makan selalu dengan cili, tiba-tiba tak boleh dengan cili, jadi buat apa ya, masak apa ya yang boleh Anis makan. Faisal tahu yang Anis ada anxiety. Hari itu tengah malam Anis cerita dengan Faisal pasal Anis punya trauma di tahun 2013. Anis cerita semuanya. Faisal tuh paham. Faisal peluk Anis. Even Anis dengan Faisal udah bersuami istri. Ada scene-scene dimana sisi kehidupan Anis atau sisi kehidupan Faisal nih kita tak tahu satu sama lain. Anis kenal dengan Faisal tuh sekejap. Faisal pun mungkin tak tahu basically kehidupan Anis dulu macam mana. Anis pun sama dengan Faisal. Setelah menikah sedikit banyak Anis akan cerita dengan Faisal, termasuk adalah si case trauma Anis di tahun 2013 ini tuh Anis baru cerita dengan Faisal. Jadi mungkin Faisal akan paham kenapa Anis punya anxiety macam ini, dan dia pun paham background family Anis macam mana. Keadaan Anis kan broken home, membesar dengan keadaan mental yang banyak problem lah. Doakan Anis semoga Anis berjaya. Insya Allah kalau good tuh udah oke, Anis boleh makan dengan normal balik, and then Anis pun mungkin tak akan terlalu stres. Terima kasih ke orang yang masih sokong Anis, yang masih mendoakan Anis. Maaf kalau misalkan kadang-kadang komen daripada orang Anis tak balas karena udah upload terus juga Anis tutup laptop atau tak pernah tengok lagi YouTube. Thank you korang sekali lagi. Anis nak mandi dan menikmati Milo hangat nih, sedap betul masuk ke perut. Oke, baik korang, terima kasih. Assalamualaikum.